Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak Tuhan, yaitu dari Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Marenda Besar. Kita akan mendengarkan firman, kita akan mendengarkan pujian, dan juga kita akan memberikan persembahan yang pertama, langsung dilangsungkan persembahan yang kedua. Maka kita berikan dengan sepenuh hati kita, maka kita akan pujian kepada Tuhan dengan pujian kita mengatakan Yesus Roma Sonama, Yesus Roma haleluya, Yesus Roma haleluya, Yesus Roma Sonama haleluya, haleluya. Kita akan juga memberikan persembahan kita pujian dari setiap mereka ya. Ada dong.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Begitu indah pujian yang kita dengarkan, sangat bersuka cita. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati para pemuda dan remaja yang ada di gereja Pentakosta Indonesia sidang mari dalam satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan ada tadi sedikit bahwa ada surat masuk yang tertinggal dan tadi diserahkan kepada saya. Mohon izin saya ingin membacakan sedikit di dalam perihal undangan Praise and Worship Easter kepada Biro Pemuda Kota Medan. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami pemuda-pemudi Gereja Pentakosta Indonesia Citra Garden Medan mengundang saudara-saudari untuk menghadiri Praise and Worship Easter Youth GBI CGM Fall 1 dengan tema Love for Love atau Love yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 18.00 atau jam 6 sore sampai dengan selesai. Tempat IFGF Medan, Jalan Pasar nomor 24. Demikianlah surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk kehadiran saudara-saudari dalam Praise and Worship Easter ini. Atas partisipasi dan dukungannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami panitia pelaksana Praise and Worship Easter Youth GPI CGM Fall 1. Ketua yang diketahui itu Bapak Guru LRCD, Sekretaris Panitia Eklesia Gabriel Sinaga, Ketua BPA Giri Gidius Yanipar, dan diketahui oleh pimpinan Pospel GPI Citra Garden Medan yaitu Bapak Pendeta Muda H. Yanipar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan kembali memberikan persembahan, yaitu persembahan ketiga. Yaitu dalam persembahan ketiga ini bantuan dalam personi, dan kita akan mendengarkan, persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan boleh kita dengarkan pada saat hari ini, yang akan membentuk iman kita dan akan membentuk bahwa setiap firman itu adalah berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka di dalam firman Tuhan yang pertama yang akan kita dengarkan, yang akan dibawakan oleh saudara abang kita yaitu Pembangkit Purba, dan kita akan mulai memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka kita akan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan pujian kita mengatakan, kubawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima. Haleluya, haleluya. Bawa
Puji Tuhan. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita boleh berkumpul pada saat hari ini lewat ibadah Biro Pemuda Kota Medan pada saat hari ini di sidang hari ke-1. Perkenalkan, nama saya Bangkit Purba, saya dari sidang Kebonoli, dan saya status hari ini masih bekerja, dan saya pengurus bagian dari seperti berbeda, dan saya mengikuti kegiatan di organisasi kita di ibadah pemuda-pemudi yang ada di sidang Kebonoli. Puji Tuhan. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ketua Biro Pemuda dan juga teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa ambil bagian di dalam pelayanan kita di Biro Pemuda Kota Medan lewat kesaksian firman yang boleh saya sampaikan pada saat hari ini. Dan sedikit cerita tentang bagaimana saya dijadikan atau dipilih untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya pada saat hari ini. Dan biarlah Tuhan yang memakai saya lebih luar biasa lagi, baik di manapun saya berada, baik di sidang kita di Seperti maupun di Biro Pemuda. Dan sebenarnya ini dari tahun lalu sudah disuruh oleh Bapak Ketua atau pengurus Biro Pemuda Kota Medan, tetapi saya merasa belum mampu, belum siap, karena mengakui bahwa saya setiap kehidupan saya masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan di dalam hidup saya, Tuhan. Dan pada saat hari ini, kemarin waktu di Semeraja, Bapak Ketua bilang harus katanya gitu, karena memang disitu saya tolak lagi. Tapi Bapak Ketua bilang ya harus ketua, nggak boleh, nggak bisa lagi kita kali ini. Jadi haruslah untuk bisa ketua kali ini. Karena memang bagaimana? Saya memang gugup, orangnya introvert juga ya kan. Jadi nggak bisa, nggak berani berkata-kata atau bersosialisasi kepada teman-teman setiap kali saya berjumpa gitu ya. Jadi agak bingung rasanya, apalagi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan. Iya, jadi mungkin tidak banyak yang boleh saya sampaikan, tapi biarlah melalui kesaksian secara pribadi saya, bagaimana pengalaman saya dalam mengikut Tuhan, baik di dalam kepemudaan saya di Dua-Dua maupun di Sektor Timur dan di Biro Pemuda. Jadi adapun yang dan sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak hamba Tuhan dan mohon izin jikalau saya nanti sedikit agak mungkin melenceng dari firman Tuhan atau salah penyampaian, biarlah hambanya nanti Bapak Pendeta kita yang melengkapi atau memenuhi firman Tuhan pada saat hari ini boleh saya sampaikan. Dan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini yang terambil dari Kolose 3 ayat 23 teman-teman. Dan berikut di sini hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Tetapi saya boleh membawakan tema pada saat hari ini, yaitu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan yang berbunyi pada saat hari ini, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Kenapa saya membawakan pada saat hari ini firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 23? Mungkin ini bercerita tentang bagaimana kebaikan Tuhan yang memakai saya dalam pelayanan, yang memanggil saya dalam pelayanan Tuhan yang ada di sekitar maupun di manapun saya dipakai. Saya terpanggil melayani Tuhan lewat kepengurusan atau kepanitiaan.
Saya percaya di antara kita mungkin banyak dipakai Tuhan atau dipakai Tuhan untuk melayaninya dengan cara kita yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sebagai koordinator atau pelayan musik, singer atau MC, tapi Tuhan memakai saya melalui kepengurusan di dalam organisasi kita yang ada di Tewonoli maupun di Super Timur. Dan pada saat ini saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana saya dari awal dipilih Tuhan hingga pada saat hari ini boleh dipercayakan Tuhan sebagai pengurus harian di PH Super Timur. Begitu banyak perjalanan atau rintangan yang saya hadapi secara pribadi, begitu banyak cobaan yang boleh menjatuhkan saya, lewat pelayanan saya, begitu banyak yang saya alami secara pribadi, mungkin mental terkuras juga di dalam mengikuti Tuhan ini. Gitu. Tapi biarlah semua itu saya lakukan, saya percaya, saya imani bahwasanya yang saya lakukan itu hanya untuk Tuhan. Setiap proses yang saya alami, yang saya kerjakan, saya yakin bahwasanya Tuhanlah yang satu-satunya yang saya tuju. Untuk memuliakan namanya lah saya lakukan ini semua. Jadi apapun cemoohan atau kritikan yang disampaikan kepada saya atau dorongan untuk menjatuhkan saya, biarlah Tuhan mampukanlah aku itu dalam hati saya. Karena memang di dalam Tuhan ini tidak gampang dalam untuk mengikuti Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin sebagai pengurus apalagi, mungkin Bapak Ketua mungkin sudah mengalaminya, Bapak Ketua Biro Pemuda, ya bukannya ada yang kita dapat atau saya dapat dalam pelayanan ini, gaji pun tidak ada begitu ya, kata kasarnya, apapun tidak ada. Tapi bagaimana saya boleh melayani dengan segenap hati saya boleh melayani Tuhan dalam hidup saya dan dalam kepemudaan saya boleh dipakai Tuhan di tengah-tengah kita. Tengah-tengah dimanapun kita berada. Jadi sebenarnya cukup sakit, cukup ribet tantangan yang diberikan kepada saya sebagai pengurus, sebagai pelayan Tuhan. Tapi biarlah saya beriman, saya berangkat bahwasanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang saya boleh berikan itu yang boleh saya kasih ke Tuhan. Jadi pada saat hari ini teman-teman, yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, biarlah di setiap kita yang boleh dipakai Tuhan, baik melayani sebagai singer atau MC, mungkin banyak lagi, lebih banyak lagi mungkin kawan-kawan sebagai pelayan Tuhan yang mendengarkan atau apa kritikan yang diterima ya, mungkin seberapa lah kalian kawan ini gitu kan, seberapa lah maupun kawan ini, nggak seberapa ya, tapi wajah-wajah gue tampil di depan itu gitu kan. Kita banyak lagi itu cobanya. Tapi biarlah kita meyakini bersama-sama bahwasanya di pelayanan kita, biarlah kita percayakan itu semuanya untuk menjaga nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dan pada saat hari ini kita percaya bahwasanya Tuhan telah menetapkan upah kepada kita lewat apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan namanya. Karena di ayat yang 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Puji Tuhan. Dan pada saat hari ini kita boleh percaya bahwasanya apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak menonjolkan diri kita sendiri di tengah-tengah kita di mana kita melayani, yakinlah bahwasanya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Yakinlah bahwa Tuhan telah menetapkan upah bagi kita yang layak untuk kita terima di hari yang akan datang. Dan persiapkan diri kita sebagai orang yang mau dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan. Di kedepan hari kita tidak akan tahu bagaimana kita dipakai oleh Tuhan. Mungkin sebagai panggilan, sebagai hamba Tuhan, atau situ atau guru atau pendeta sekalipun, kita tidak tahu bagaimana Tuhan berkarya lewat diri kita dari mulai sekarang dan sampai akan datang nantinya. Biarlah Tuhan yang memakai kita lebih luar biasa lagi. Puji Tuhan. Dan pada saat hari ini saya bersyukur untuk teman-teman yang boleh aktif, bahkan kita yang boleh hadir pada saat hari ini. Dan saya bersukacita melihat teman-teman saya yang ada di Biro Pemuda. Saya melihat bagaimana kita yang seorang pemuda yang dipakai oleh Tuhan boleh melayani Tuhan dan boleh aktif di kepemudaan kita, di gereja kita masing-masing. Saya bersyukur. Karena apa? Berarti masih ada
hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan, berarti masih ada Tuhan memilih kita di pada saat hari ini, dimanapun kita berada. Jadi yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman pada saat hari ini, kita boleh aktif, kita boleh bekerja dengan Tuhan, kita boleh apa yang sudah baik kita lakukan saat hari ini, biarlah itu kita kerjakan sampai Tuhan memakai kita lebih luar biasa lagi. Biarlah kita tetap yang sudah baik menjadi baik, bukan menjadi buruk, tapi menjadi baik. Itu pesan saya boleh pada saat ini bagi teman-teman. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja lewat kita, lewat pelayanan kita, lewat panggilannya kepada kita, dan biarlah Tuhan yang melayakan kita, menyucikan hati kita dan pikiran kita pada saat hari ini. Puji Tuhan. Dan biarlah kesaksian yang boleh saya sampaikan pada saat hari ini, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Begitu indah firman Tuhan yang kita dengarkan, bahwa setiap pelayanan yang boleh kita ambil dari setiap bagian-bagian yang sudah Tuhan berikan kepada kita, agar kita lebih lagi untuk melayani Tuhan dan tidak untuk melayani manusia, tidak meninggikan manusia, tetapi melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan juga mendengarkan saksian sabda firman Allah yang kedua yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Maka kami mengajak kita untuk bangkit berdiri dengan segala hormat. Hamba-Nya yaitu Bapak Pendeta Dr. M. Nenggolan SE MTH, yang akan kita dengarkan kesaksian dari firman Allah yang kedua. Mari kita lebih siapkan hati kita. Mari kita lebih fokus lagi agar setiap benih-benih yaitu firman Allah akan membentuk iman percaya kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat pujian sukacita kepada Tuhan. Maka altar ini kami berikan kepada hamba-Nya. Kita akan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus dong sopa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, saya izin Bapak Pendeta Koordinator Nomor Umum yang kami dan Bapak Pendeta Dr. Aswa Gensi dan juga Bapak Pembina Bapak Dr. Esela dan ITH, dan juga
hamba Tuhan, Bapak Pendeta, ada juga Bapak Sitora, ikut serta dengan kami ya, mengantarkan mudah-mudahan kita tadi. Jadi 2 mobil kita dari Tanyasi dan juga pengurus Biro Pemuda. Saya bersyukur kepada pengurus saya oleh karena boleh saya untuk boleh melayani lewat Biro Pemuda pada saat ini. Itu semuanya karena Tuhan yang boleh memberikan waktu dan Tuhan yang telah memberikan waktu yang ada ini sehingga kita boleh bergunakan untuk boleh masuk dalam pelayanan Biro Pemuda. Puji Tuhan, haleluya. Baik saudaraku yang kasih, saya akan berikan judul khotbah saya tetap cinta dan setia. Kalau ini ke pemuda-pemudi, berarti seperti tadi khotbah tadi harus masuk di rumah tangga ya, hubungan rumah tangga tadi kan khotbahnya ya. Jadi kalau sudah tetap cinta dan setia, udah jadi itu. Biro Pemuda akan menjadi pelayan Tuhan di dalam gereja. Baik saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Topik dari khotbah ini, saudaraku para pemuda-pemudi, yaitu terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 ya, sampai dengan ayat 21. Kita baca nanti sama-sama supaya bisa kita boleh menyimak apa arti daripada tetap cinta dan setia. Saya yakin kita semuanya hari ini karena datang ke tempat ini sudah memenuhi syarat ini. Yang syaratnya cinta dan setia. Puji Tuhan. Baik, coba ditampilkan. Ada teks firman Tuhannya dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Ya. Baik, saudara yang kasih, kita bagi pembacaan firman Tuhan ya, ayat yang 15 ataupun yang ganjil. Saya minta kepada kita pria ya. Jadi kalau pria bukan hanya pemudanya, tetapi yang pria lah ya. Yang selanjutnya nanti baru wanita. Mana wanita-wanita di sini? Banyak kan? Haleluya. Mari kita yang pria untuk membaca ayat yang ke-15. 2, 3. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia. Wanita? Yang intinya tetap cinta dan setia. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Biro Pemuda yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya rasanya tadi seakan-akan
merasakan kembali pemuda. Ya, karena semangat pemuda ini adalah semangat yang luar biasa. Ya. Apalagi tadi adalah pujian yang dari pemuda kita, pemuda-pemudi yang ada di Bandar Satu. Apa dikatakan tadi judulnya? Luar biasa ya. Yesus sayang. Yesus sayang, oh. Yesus sayang kita semua. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini dituliskan lewat Yohanes. Bagaimana saudara yang kasih supaya orang-orang yang menerima, yang mendengar firman itu, mereka akan boleh cinta dan setia kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam hal ini, saudara para pemuda, saya akan memberikan suatu pemahaman saya kepada saudara kami pemuda, ya, lewat teks firman Tuhan ini, supaya para pemuda-pemudi boleh memahami. Yang pertama, dasar teologisnya, Allah lebih dahulu setia. Allah lebih dahulu setia. Cinta diawali dari proses yang panjang selama saling percaya. Percaya dalam proses yang panjang, ya, yang menuntut kepada kesetiaan. Sehingga saudara yang kasih, di dalam cinta itu terdapat sabar, ya, ramah, demikian juga tidak cemburu, dan percaya dan berharap kepada seseorang. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, proses yang panjang ini akan boleh saudara yang kasih bisa membalikan fakta. Bisa membalikan fakta yang awalnya aku cinta dan setia kepadamu, tetapi saudara yang kasih, dalam proses perjalanan hidup manusia itu bisa berbalik. Makanya ada orang yang murtad. Ya. Tapi sore hari ini saya percaya kepada Biro Pemuda hari ini. Biarlah Biro Pemuda ini menjadi orang-orang yang cinta dan setia terhadap Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demikian juga cinta kepada sesama, lawan jenis atau satu jenis. Hah? Kalau udah berbicara cinta, ya, bisa pada lawan jenis. Betul atau tidak? Betul? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini bisa terjadi, saudara yang kasih, terjadi kehangatan ataupun panas dingin di dalamnya. Ya. Bisa membuat kadang saudara yang kasih frustrasi orang untuk boleh menentukan langkah. Karena di dalamnya terjadi ketidaksetiaan. Ya. Walaupun dia katakan aku cinta kau sayang, tapi akhirnya dia tidak setia. Kalau umpamanya Bapak saya katakan, saya mengatakan kepada saudara, mana kita pilih, cinta atau setia yang paling utama? Mudah-mudahan mana yang dipilih? Bisa setia kalau dia tidak cinta? Hah? Bisa? Bisa ya? Iya, tergantung saudara ya. Kalau engkau masuk dalam cinta, maka engkau akan boleh memupuk bagaimana hubungan baik supaya berjalan dengan baik. Ya. Kalau engkau pilih setia, setialah engkau untuk boleh menentukan dari awal sampai akhirnya bisa jadi. Ada orang nggak jadi, artinya nggak jadi sampai masuk ke rumah tangga seperti tadi di Tuhan, hubungan rumah tangga. Yang intinya di rumah muda kami harapkan, kami dulu sama bapak-bapak penjajah ini muda seperti dia, namun kosong, ya. Dan akhirnya
melirik diri, lihat kiri, lihat kanan, ada kira-kira yang pas, baru saudara yang kasih. Mulai, ya, coba pendekatan awalnya, ya. Itu bisa diantar atau dia berkata, Dok, bisa nggak itu antar aku? Mulai ya, mulai terjadi cinta. Tapi setia nggak? Ya. Jadi kalau saudaraku yang kasih, pemuda-pemudi, di waktu engkau boleh menjalin hubungan, ya, cinta terhadap sesama, maka hidupmu akan boleh saudaraku yang kasih boleh memahami apakah dia setia. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini tadi cinta. Setia. Kalau saudaraku yang kasih kita cari dari bahasa Yunani-nya, yaitu pistis. Yang artinya saudaraku yang kasih setia, sikap hati, setia dalam komitmen. Setia dalam komitmen. Yang artinya supaya apa yang kau katakan, maka kau setia berjuang dari awal sampai akhir. Sehingga saudara berkasih dalam segala apapun yang kau kerjakan, berbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Para wanita yang kami kasihi, salah nggak pemuda ini untuk mengasihi saudara? Salah nggak? Enggak ya? Demikian juga pemuda. Ketika mereka ingin untuk boleh saudara yang kasih, untuk boleh menentukan pilihannya, dia harus saudara yang kasih mempunyai hubungannya, sehingga hidupnya akan boleh saudara yang kasih untuk boleh melihat siapakah yang harus dia pilih, sehingga pilihan itu akan boleh menjadi bentuk kesetiaan, sehingga kesetiaan dalam komitmen dalam segala apapun yang sungguh-sungguh yang dia lakukan, sehingga terjadilah kasih mula-mula penuh dengan ketulusan hati tanpa imbalan, ya, tanpa imbalan. Jadi kalau diantar pemuda, para wanita, nggak apa-apa loh, ya, nggak apa-apa. Jadi jangan ada yang cemburu, wah inilah dia aja yang diantar, aku nggak pernah diantar, ya, karena kan dulu gitu, jangan sama aja, ya. Kalau saya punya kereta dulu, ya, maka bisa dikatakan kereta ini jadi ojek, antar sana, antar sini, ya, jadi penuh pengharapan kepada saya. Judi, itu Judi mana gak ditanggung kita umroh, ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini terwujud kepada bagaimana Yesus mengasihi dunia, sehingga dengan cintanya Yesus kepada manusia itu sebabnya karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, itu karena cintanya, karena kesetiaannya kepada manusia, sehingga saudara yang kasih, dia rela untuk mati untuk boleh menebus umat-umat manusia. Sehingga saudara yang kasih, di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Allah. Ratapan ini berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, yang artinya terus nyambung, ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kita bayangkan, jika kita tidak setia, dia setia. Bagaimana kita untuk boleh mempraktikkannya? Kalau umpamanya para wanita-wanita yang kami kasih, dia tidak setia lagi, yang sudah pernah untuk boleh menjanjikan dia untuk setia, tapi berbalik. Bagaimana kira-kira kepada para wanita? Mungkin kau berkata, aku sudah berubah, aku sudah bersarapan, ya. Tapi hari ini harapanmu ada di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Harapanmu ada di dalam Tuhan Yesus, sehingga saudara kasih. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius 2 ini ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ciptakan kesetiaan. Ciptakan kesetiaan supaya bagaimana? Supaya benar-benar kesetiaan itu akan boleh
mengangkat bagaimana engkau untuk boleh menjadi orang-orang yang dipercaya, pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih, di dalam Alkitab cinta dan setia selalu terikat. Di dalam Alkitab cinta dan setia selalu terikat, perjanjian. Adanya suatu perjanjian. Kalau udah perjanjian, saudara yang kasih mungkin, maniknya manusia. Jangan dulu ya. Jangan terus dibayangkan permanikkan. Ketika aku nanti untuk boleh berdampingan dengan dia, terikat perjanjian maniknya kemana? Ya. Di dalam Alkitab, cinta dan setia selalu terikat perjanjian Allah dengan ciptaannya. Ada keterikatan. Sehingga saudara yang kasih, contohnya terhadap Abraham, ya, terhadap Abraham, demikian juga bangsa Israel. Dan juga saudara yang kasih, sahabat Mesias Abednego, terikat perjanjian. Ayub demikian juga, Daniel setia dalam doa. Mereka ini saudara yang kasih adalah orang-orang yang menjadi orang yang cinta dan setia, sehingga nama-nama mereka ditulis di Alkitab. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana juga Yakub. Kalau kita boleh mendengarkan bagaimana ceritanya Yakub, ya, izin kepada pemuda-pemudi, ya. Yakub ini punya tulang. Tulangnya itu siapa namanya? Iya. Jadi di masa lalu juga sudah ada yang mungkin marga Silaban. Jadi guru tulang marga Silaban, ya. Guru Silaban. Ada sih guru Silaban? Ada? Ada? Saudara yang kasih, Yakub setia terhadap pribadi saudara yang kasih. Yang awalnya dia menginginkan bagaimana saudara yang kasih kecantikan daripada Rahel. Ya, oleh karena apa? Tahu? Wanita-wanita tadi, apa rahasianya? Dia mau mencintai Rahel. Kenapa? Tapi tulangnya saudara mengasih kakaknya, yaitu Lea. Saudara mengasih Rahel ada suatu rahasia, sehingga dia rela untuk boleh bekerja tambah tahun untuk bekerja. Ya. Kenapa? Karena bulu matanya. Wanita-wanita semua punya bulu mata kan? Punya? Walaupun bulu mata naik ibarat lalu sarut kan? Sudah sampai bijung begitu. Itu memperindah saudara. Memperindah. Itu sebabnya Rahel begitu saudara kasih. Yakub melihat Rahel ini, maka dia terpesona. Dia yakin saudara kasih. Bagaimana caranya supaya aku boleh memiliki, yaitu Rahel. Sehingga saudara kasih. Di dalam perjanjian lama, PR, ya, di masa dulu tidak boleh saudara kasih adiknya dinikahkan kalau masih ada kakaknya. Saudara kasih, saya dapatkan rahasianya bagaimana dia memilih untuk boleh mendapatkan Rahel. Dia rela untuk boleh bekerja 7 tahun lagi. Di pasal ulang nama yang memilih kepada Lea dalam waktu masih 7 hari sudah berubah. 7 hari, bayangkan 7 hari dia nikah sama si Lea, dan selanjutnya langsung dikasih tulangnya inilah karena sudah cinta dia kepada Rahel. Kenapa? Karena bulu matanya. Jadi bulu mata ini menjadi suatu daya tarik kepada para pemuda. Jangan dulu ya. Nggak tahu zaman sekarang. Bagaimana kira-kira para pria? Apakah kira-kira bulu mata ini menjadi daya tarik sekarang? Hah? Tidak. Apa yang jadi daya tariknya sekarang? Wanita. Apa kira-kira daya tariknya sekarang? Tangannya. Ya kan tangan yang tarik, kan? Kalau nggak ada tangannya tuh, gimana tariknya kan? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus.
Sehingga saudara yang kasih, Yakub boleh mendapatkan kakak adik saudara yang kasih, karena dia cinta dan setia. Tapi di masa sekarang ini itu tidak diperbolehkan sebagai orang Kristen. Ya, jangan berdua ya. Itu zaman dulu ya, masih bebas. Makanya datang Yesus untuk boleh menyempurnakan semua hukum Taurat itu. Ya. Sehingga lewat kedatangan Tuhan Yesus disempurnakan, dilakukan sebagaimana suatu kebenaran, diajarkan kepada umat-umatnya saudara yang kasih. Sehingga saudara yang kasih, saya rindu kepada pemuda-pemudi, ya, khususnya kepada para pria. Sehingga para pria-pria ini jangan melakukan yaitu cinta segitiga. Ya. Jangan lakukan cinta segitiga. Lihat ini para wanita-wanita ini. Ini akan menjadi pilihan-pilihanmu. Haleluya. Maukah kau setia kepadanya? Maukah kau cinta kepadanya? Ya. Pak Pendeta, ayo kau mulai. Ayo juru apa itu terus kan? Terus. Itu ada jadi. Ya. Walau contohnya, mohon maaf ya, mohon maaf. Seperti kami, naik bulan, ada lembar raja, ada permusuh. Ya, mulai sama masih buat tapi mari foto. Alanya, tadi foto pertandang laut berbeda. Sebelum naik sama muslim kan? Bagaimana bukan? Tapi sekarang udah semakin sempurna. Pastori kan, dan jodoh masih diperbolehkan lewat hukum Taurat, saudara kasih. Tapi setelah kedatangan Tuhan Yesus, maka disempurnakan. Oke, saya lanjutkan, saudara kasih. Yang ketiga, teladan Yesus menjadi setia sampai mati. Teladan Yesus setia sampai mati. Dalam Filipi 2 ayat 8, ia tetap setia pada kehendak Bapa. Ia tetap setia pada murid-muridnya. Ia tetap setia mengampuni orang yang bersalah. Itu mayoritas saudara kasih. Itulah keteladan Tuhan Yesus untuk boleh setia kepada umat-umatnya. Yang keempat, aplikasi secara teologisnya saudara kasih terhadap pemuda-pemudi di masa sekarang, ya, masa sekarang. Bagaimana masa sekarang? Setia dalam bergaul. Mau setia dalam bergaul? Haleluya. Ingat para wanita. Mereka berkata, mereka akan setia. Puji Tuhan. Bagaimana supaya mereka setia? Tanya aku, Pak. Berdoalah, ya. Doa akan mengubahkan. Haleluya. Walaupun ngopi dari tiba-tiba, akan ditanyamu, Rome itu. Kita mau suku. Rome mana malam minggu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang kelima, dimensi setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi setia ini harus dilakukan sebelum mati. Betul kan? Kalau mati nggak ada lagi. Nggak ada lagi kesetiaan. Nanti kalau sendiri. Nah suabe berganti disiarui. Mulut mati tinggal sendiri. Ya. Nanti tinggal sendiri naik. Saudara bebas, tapi jangan lihat parasnya, gantengnya. Ketika engkau sudah mulai membentuk satu cinta, jangan kau lihat karena dia putih, jangan kau tolak dia karena hitam, saudara bebas. Ya, ayo pemuda-pemudi, ya, ayo mulu anak iri jaya biru-biru ada yang aku kan? Aku jangan pula lauru iri jaya menurui kalau berdampingmu. Dudui meso. Haleluya. Setia engkau sampai mati. Sehingga saudara kasih Tuhan akan boleh melihat bagaimana itu. Ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Satu ilustrasi yang boleh saya sampaikan kepada pemuda-pemudi. Seperti emas yang dimurnikan dalam api.
kesetiaan ini seperti emas yang dimurnikan dalam api. Cinta dan kesetiaan diuji. Orang yang tidak pernah ujian saudara kasih tidak akan mengalami lulus. Mungkin kepada para wanita dicoba nahi orang ini tak boleh mana dulu. Wah, kalau yang awal mana partai dan tunai sana. Kalau orang yang partai dan tujuan siapa aja. Kalau orang yang partai dan tujuan ini, isi sudah akan uli. Sudah belum naik contoh dong. Sudah ini, mana orang yang mana tujuan ini. Bisa sudah akan uli. Mungkin dari mana? Ya. Harus saudara kasih. Sehingga seperti emas yang dimurnikan dalam api, cinta dan kesetiaan diuji dan diproses supaya bagaimana? Supaya kelihatan bagaimana kemuliaan hidup kita. Cinta dan setia akan dibuktikan di bumi ini, saudara kasih. Bagaimana kau mengatakan setia dan cinta di bumi ini, saudara kasih akan boleh mencapai. Ya. Walaupun saudara kasih belum sampai kepada perjanjian yang ditandatangani, tapi di bumi sudah ada membuktikannya, sudah ada saudara kasih menjadi catatan. Ketika kau berkata, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu, di bumi sudah ada saudara kasih. Sehingga dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 8, yaitu roh dan air dan darah, itu menjadi buktinya. Ada 3 bukti saudara kasih yang membuktikan, yang menyaksikan. Dan juga di surga ada saudara kasih yang menjadi satu saksi. Ada 3 yang akan boleh menyaksikannya. Bagaimana engkau untuk boleh hidup di dalam kesetiaan, yaitu Bapa, Firman, Roh Kudus. Sehingga semuanya ini saudara kasih akan boleh mengangkat hidup supaya engkau boleh tetap untuk boleh ada bersama-sama dengan pilihan utama. Sehingga hal itulah akan boleh membuktikan. Sehingga pada saat ini saya mau kepada pemuda-pemudi, sehingga dan juga kepada wanita-wanita, hari ini saya mau berikan tip firman Tuhan supaya ada hari ini menjadi satu catatan bahwa pemuda-pemudi, biro pemuda Kota Medan ini akan boleh saling mengasihi. Ya, mulai hari ini saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Coba para wanita, mari baca dulu ya. Ini khusus kepada wanita dulu. Kepada wanita. Coba kita buka dalam firman Tuhan, yaitu Amsal 8 ayat 35. Ini khusus kepada wanita yang senantiasa mengharapkan kepada para pria-pria. Apa dikatakan? Enggak bisa kita bilang, yaitu Amsal 8 ayat 4. Coba ayat 4. Oke, para wanita coba baca 2, 3. Hai para pria, kepadamu berseru, pada anak manusia tunjukkan suara. Iya, kepada pria-pria, wanita sekarang berseru kepadamu. Jadi kita berseru lagi. Jadi kalau begitu, ingat dia. Hai para pria, dengan sidalah. Kepadamu lah aku berseru, kepada anak-anak manusia. Anak-anak manusia itu para pria-pria ini. Kutunjukkan suaranya. Ada suaranya. Karena itu berpikir bergerak suara, ya, dibayar suara. Suaranya tadi sudah kita dengar. Coba lanjut. Wanita ayat 35-nya. Amsal 8 ayat 35. Apa dikatakan saudara kasih? Supaya para pria nanti tahu ya. Para pria nanti tahu. Amsal 8 ayat 35. Apa dikatakan? Ayo, mari baca para wanita. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan mengenakan dia. Mau enggak firman ini digenapi kepada pria? Haleluya. Siapa yang mendapatkan wanita-wanita yang membaca tadi? Coba angkat tangannya semua yang membaca tadi. Coba angkat tangannya yang membaca-baca. Wanita semua yang membaca tadi. Coba angkat tangannya. Mereka akan boleh mengingat
Karena siapa yang mendapatkan? Kata aku, mereka mendapatkan hidup. Mau hidup? Oke, sekarang saya kembalikan kepada pria. Mau para pria? Supaya adil ya, supaya adil ya. Kata Tuhan itu kan adil kan? Tuhan itu adil. Oke, para pria, tolong dibacakan. Ya, coba ditampilkan. Amsal 3 ayat 7. Apa dikatakan saudara yang kasih lewat para laki-laki ini, para pria ini, ingat para wanita saat ini. Apa dikatakan? Amsal 3 ayat 27. Ini menjadi harapan. Ya. Oke, sama-sama baca. 1, 2, 3, pria. Oke, para wanita, engkau mau melakukannya ketika mereka datang? Walau aku tuh itu, boleh nggak? Suruh itu lakukan saya. Jangan tolak ya. Ini ingat, janganlah menahan. Kebetulan pendeta menahan ini yang berubah. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak. Mereka berhak untuk boleh memilih. Para wanita, ya, berhak menerima. Padahal engkau mampu untuk boleh melakukannya. Terima kasih. Melalui menghormati Tuhan, terima. Untuk mungkin jawab doa, bergumulaku sampai matangnya sampai berpuasa. Haleluya. Oke, lanjut. Pria ya, pria. Apa dikatakan saudara aplikasi? Ayat 28-nya. Ayat 28-nya, coba lanjut. 2. Iya. Kan banyak kehidupan wanita. Jujur malu. Kamu tanda begitu hari. Janganlah. Unang desak awal main untuk menjawab. Untuk menjawab, ya. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, ya. Pergilah. Ini secara khusus menolak, ya. Kembalilah, besok akan kuberi jawaban. Wah, tembakan deh, dan sah deh, ya. Karena itu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini supaya Biro Pemuda kami akan boleh merasakan bagaimana Tuhan akan boleh campur tangan dalam kehidupan Biro Pemuda. Sehingga apa dikatakan saudara kasih dalam Amsal 6 ayat 25. Janganlah menginginkan kecuali karena di dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh karena bulu mata. Kembali saudara kasih Amsal 6 ayat 25 tadi. Jadi para pria-pria, kalaupun ada bulu mata daripada wanita-wanita yang mungkin gara-gara itu kau cinta, ya, yang mereka mungkin tidak seperti itu bulu matanya, jangan kau beda-bedakan. Itu ciptaan Tuhan Yesus. Haleluya. Allah mengasihi, ya. Allah mengasihi. Sehingga hari ini saya percaya, sehingga semuanya Biro Pemuda akan boleh merasakan kasih Tuhan akan boleh tetap ada dalam kehidupan. Yesus sudah mengasihi semua orang. Demikian juga para Biro Pemuda saling mengasihi supaya ada, yaitu terdapatlah kesetiaan dan cinta, timbullah kasih sayang di dalam setiap kehidupanmu. Sehingga hari ini, mulai hari ini, rasakan, renungkan firman Tuhan ini bahwa engkau sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Saya minta kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita angkat satu lagu pujian kepada Tuhan. Kita mau berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia. Saya habis pujian ini kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. A. Siomi untuk boleh mengakhiri ibadah kita pada kesempatan malam ini. Katakanlah, ku tetap cinta, ku tetap setia. Saat ini supaya engkau boleh merasakan ada cinta yang timbul di hatimu. Dalam apa?